Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang bab zina, yaitu di materi masail fikih. Akan saya lanjutkan bagaimana hukumnya misalkan orang berzina lalu wanitanya sampai hamil. Nah, bagaimana, apakah langsung ditikahkan atau bagaimana? Karena kan perempuan itu menurut ilmu fikih ada iddah. Apa itu iddah? Iddah itu adalah hitungan jangka waktu jangan dulu menikah. Itu disebutnya iddah. Kalau laki-laki tidak ada iddah. Nah, perempuan ada iddah. Kalau dia hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Itu yang pertama. Kemudian kalau perempuan atau wanita yang dicerai, maka iddahnya adalah 3 bulan atau 3 kali sucian. Atau kalau wanita ditinggal suaminya karena meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, maka baru boleh menikah. Nah, bagaimana kalau wanita hamil tapi dari hasil perzinahan? Apakah ada iddah? Kita bisa langsung. Maka ini dijawab oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, bahwa menjelaskan yang artinya wanita yang berzina tidak ada iddah, boleh langsung dinikahkan, baik wanita itu hamil ataupun tidak hamil. Yang kedua, ditambahkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Al-Bajuri, yang artinya laki-laki boleh menikahi perempuan yang hamil akibat zina, dan boleh laki-laki itu menjima pada waktu itu juga, cuma sebatas hukumnya makruh. Yang ketiga, di dalam kitab Bugiyatul Mustarsyidin dijelaskan bahwa yang artinya laki-laki boleh menikahi perempuan yang dijinahinya yang sedang hamil, baik itu oleh yang menjinahinya ataupun oleh orang lain, dan boleh menjima pada waktu itu juga. Jadi dalam arti bagi wanita yang hamil akibat zina tidak ada iddah, boleh langsung dinikahkan. Nah, poin yang selanjutnya, misalkan anak itu yang hamil itu yakin akan melahirkan. Nah, sesudah lahir bagaimana status anak tersebut? Maka yang pertama perlu digarisbawahi, anak dari hasil zina tidak bisa dibinkan kepada ayah biologisnya, karena anak itu tidak mempunyai bapak secara legal. Maka bagaimana? Harus dibinkan kepada ibunya. Itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni. Bahkan dikiaskan pada Nabi Isa juga bin Maryam kepada ibunya, Nabi Isa bin Maryam. Cuma bedanya kalau Nabi Isa kemuliaan, kalau yang hasil zina itu kehinaan bagi orang tuanya, kalau anaknya tidak hina. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa dibinkan kepada ayah biologisnya. Yang kedua, anak hasil zina, ayah tersebut tidak bisa menjadi wali apabila dia misalkan anaknya wanita, maka pas dewasa tidak bisa dinikahkan oleh ayah biologisnya, karena statusnya kalau dalam bahasa Sunda mah anak tere gitu ya, anak tiri. Maka tidak bisa semuanya, misalkan pamannya, kakeknya, saudaranya, ayah biologis tersebut, tidak bisa semuanya menjadi wali anak tersebut. Nah, maka apabila ngotot, saya akan menikahkan, maka akibatnya anak tersebut akan berzina lagi, jadi itu memperpanjang perzinahan. Itu nauzubillah, sebagaimana sabda Rasul, ciri akhir zaman, ciri kiamat yaitu kasratu zina,
banyak manusia yang berzina. Nah, yang dimaksud banyak yang berzina itu ya itu tadi yang menjadi wali ketika nikahnya itu yang bukan haknya menjadi wali, maka jadi zina seterusnya. Nauzubillah. Bagaimana cara menikahkannya? Maka itu diserahkan kepada wali hakim, pengurus KUA. Itu menurut arahan dari ilmu fikih. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak hasil zina tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya, kecuali kepada ibu kandungnya bisa itu mewarisi. Kepada ayah biologisnya tidak bisa mewarisi karena tidak ada hak. Itu. Tapi ada kebijakan dalam ilmu fikih, bisa ayah biologisnya memberi harta kepada anak tersebut, yaitu dengan cara wasiat. Nah, maka Islam itu ada keringanan, itu banyak kebijakannya. Islam tidak memberatkan. Bisa kalau ingin memberi dengan berwasiat, nanti kalau sudah meninggal saya berwasiat memberikan sebagian harta untuk anak tersebut. Nah, itu bisa, sebagaimana pernah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2012. Nah, jadi boleh kan wasiat. Nah, jadi kesimpulannya itulah yang saya bahas materi tentang bab zina. Jadi zina itu sekali lagi dosa yang sangat besar. Jangankan mengerjakannya, melakukannya, mendekati saja jangan. Kemudian hukuman berzina, zina itu ada dua, zina muhson dan ghairu muhson. Kalau zina ghairu muhson yang belum bernikah, belum berumah tangga, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian kalau hukuman buat zina muhson, berzina yang sudah menikah, itu adalah diranjam sampai mati. Kemudian untuk status anaknya tidak bisa dibinkan kepada ayah biologisnya, kemudian tidak bisa menjadi wali ayah tersebut, dan tidak bisa mewarisi harta ayah tersebut. Nah, itu status anak dari hasil zina. Mungkin sekian dari saya. Materi jelas banyak kekurangannya, mohon dimaklumi yang lagi belajar. Tetapi yang betulnya, yang benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.